Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Julia dengan NIM 220520. Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum Islam yang mana dasarkan keadaannya. Yang pertama hukum adat, yang kedua hukum Islam, yang ketiga hukum barat. Hukum adat. Hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Bila mulai berlakunya tidak dapat ditentukan dengan pasti, tapi dapat dikatakan bahwa jika dibandingkan dengan kedua sistem hukum lainnya, hukum adatlah yang tertua umurnya. Sebelum tahun 1927 keadaannya bisa saja hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Sejak tahun 1927 dipelajari dan diperhatikan dengan seksama dalam rangka pelaksanaan politik hukum pemerintah Belanda. Setelah teori resepsi dikukuhkan dalam pasal 134 ayat 2 tahun 1925 yang dijelaskan di bawah. Selanjutnya hukum Islam. Hukum Islam baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam disebarkan di tanah air kita. Bila Islam datang ke tanah air kita, belum ada kata sepakat di antara para ahli sejarah Indonesia. Ada yang mengatakan pula pada abad ke-1 Hijriah dan atau abad ke-7 Masehi. Ada pula yang mengatakan pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Islam baru masuk ke Nusantara ini, walaupun para ahli itu berbeda pendapat mengenai bila Islam datang ke Indonesia, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia, hukum Islaiji telah diakui dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara. Hal ini dapat dilihat pada studi para pejuang yang hidup pada masa itu mengenai hukum Islam dan peranannya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dalam masyarakat. Hasil studi dan karya ahli hukum Islam Indonesia kemudian dapat disebut sebagai contoh, misalnya Miratul Tulab atau Abdurrauf Singkel dan lain-lainnya. Di samping studi mengenai hukum Islam yang ditulis oleh bukan orang Indonesia seperti misalnya Muharraq karangan Al-Rafi'i, Tufha karangan Ibnu Hajar, Nihaya karangan Ar-Ramli, dan kitab-kitab hukum mazhab Syafi'i lainnya. Setelah Belanda menjajah Nusantara ini, perkembangan hukum Islam dikendalikan dan sesuai tahun 1927, tak kala teori resepsi mendapatkan landasan berturun perundang-undangan pada tahun 1925 sampai 1929. Menurut Hazairin. 3. Hukum Barat. Hukum Barat diperkenalkan di Indonesia berdasarkan dengan kedatangan orang-orang Belanda untuk berdagang di Nusantara ini. Mula-mula hanya diperlakukan bagi orang Belanda dan Eropa saja. Tetapi kemudian melalui berbagai upaya peraturan perundang-undangan, pernyataan yang berlaku, pendudukan dengan sukarela, pilihan hukum, dan sebagainya. Hukum Barat ini dinyatakan berlaku juga bagi mereka yang disamakan dengan orang Eropa, orang Timur asing, terutama Cina, dan orang-orang Indonesia sebagai hukum golongan yang berkuasa pada waktu itu di Nusantara kita ini. Keadaan hukum Barat jauh lebih baik dan menguntungkan dari keadaan kedua sistem hukum di atas. Hukum adat dan hukum Islam adalah hukum bagi orang-orang Indonesia asli dan mereka yang disamakan dengan penduduk Bumi Putra. Keadaan itu diatur oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu, sejak tahun 1954 sampai dengan mereka yang meninggalkan Indonesia pada tahun 1940.
42. Baik, itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.